Seluruh alam semesta, baik itu bintang, planet, galaksi, bahkan ruang dan waktu, dulunya cuma satu titik, super padat dan sangat panas. Lalu, entah bagaimana, titik itu meledak, dan dari sanalah segalanya bakal dimulai. Kedengarannya seperti gila kan? Tapi, yang lebih mengejutkan lagi, ide ini pertama kali datang bukan dari seorang ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking. Melainkan dari seorang yang bakal nggak kamu sangka-sangka, yaitu seorang pastor Katolik yang namanya George Lemaitre. Dia adalah imam Katolik dari Belgia yang juga ahli matematika dan fisika. Di tahun 1931, dia memperkenalkan ide gila tentang atom purba. Gagasan bahwa alam semesta itu punya titik awal dan sedang mengembang. Itulah awal dari teori Big Bang yang sekarang diajarkan di seluruh dunia. Tapi waktu pertama kali dia ngungkapin teorinya, Albert Einstein bilang gini, matematikanya bagus, tapi secara fisika itu mengerikan. Bayangin aja, dia ditolak langsung oleh ilmuwan paling terkenal di seluruh dunia pada saat itu. Tapi Lemaitre gak goyah, dia tetap percaya pada teorinya. Dan tahun-tahun kemudian, dunia akhirnya mengakui dia dan dia ternyata benar. Dan ini bukan cuma kisah ilmiah, ini kisah tentang keberanian untuk berpikir berbeda. Tentang bagaimana sains dan keyakinan agama bisa berjalan bareng. Dan tentang suatu nama yang selama ini terlupakan di balik asal-usul alam semesta. Dan siapa sebenarnya George Lemaitre ini? Kenapa idenya dulu dianggap aneh dan mustahil? Dan bagaimana akhirnya dia mengubah cara manusia memandang alam semesta selamanya? Semuanya akan terjawab di video ini. Dan percayalah, ceritanya jauh lebih mengejutkan dari kamu bayangkan. Coba bayangin, ada seorang pria yang di satu sisi pakai jubah imam Katolik dan berkhotbah di gereja. Tapi di sisi lain, dia juga duduk di depan papan tulis penuh dengan rumus-rumus fisika yang rumit, mikirin asal-usul alam semesta. Terasa aneh kan? Nggak juga sih kalau kamu kenal sosok George Lemaitre. Dia lahir di Belgia, tepatnya di kota Charleroi, tahun 1894. George kecil udah nunjukin tanda-tanda bakal jadi anak yang jenius. Dia suka banget sama matematika dan sains, dua hal yang nantinya bakal jadi senjata utama buat dia mengguncang ilmu sains yaitu fisika. Awalnya dia kuliah di jurusan teknik sipil di Universitas Katolik Leuven. Tapi dia belum sempat lulus karena saat itu ada perang dunia. Dia pun berhenti kuliah dan ikut jadi tentara. Nah, setelah perang berakhir dan dunia mulai pelan-pelan membaik, George Lemaitre balik lagi ke kampus dan kali ini dia ngambil gelar insinyur. Fokus dia sekarang pindah ke fisika dan matematika. Dan ini yang bikin ceritanya makin unik. Saat dia belajar rumus dan teori relativitas, dia juga memutuskan buat jadi imam Katolik. Ya, dia diangkat jadi imam Katolik di tahun 1923. Ini kombinasi yang gak biasa kan? Tapi Lemaitre mau ngebuktiin kalau imam dan ilmu pengetahuan itu nggak harus jadi dua kutub yang saling bertolak belakang. Terus dia lanjut belajar ke Universitas Cambridge, langsung belajar dengan Arthur Eddington, seorang ilmuwan top pada waktu itu yang ngejelasin teori relativitasnya Einstein ke dunia. Terus dia juga sempat belajar ke MIT dan belajar bareng dengan Harlow Shapley, seorang astronom yang pada waktu itu menggambarkan ulang skala alam semesta. Jadi, siapa sebenarnya George Lemaitre ini? Yang jelas, dia bukan cuma iman Katolik yang taat, tapi juga seorang fisikawan yang jenius, seorang pemikir yang berani berdiri tengah antara sains dan agama. Dan ini perpaduan yang nantinya bakal lahirnya sebuah ide yang bakal mengubah cara kita memahami asal-usul segalanya, yaitu alam semesta. Di tahun 1927, Lemaitre nerbitin sebuah makalah yang isinya cukup mind-blowing buat para ilmuwan pada waktu itu. Dia bilang gini, berdasarkan teori relativitas umum Einstein, alam semesta kita ini bukan sesuatu yang tetap atau diam di tempat aja. Justru sebaliknya, alam semesta itu membesar, mengembang, seperti balon yang ditiup terus-menerus. Tapi masalahnya saat itu mayoritas ilmuwan masih percaya kalau alam semesta itu statis. Nggak berubah dan nggak bergerak. Bahkan Albert Einstein sendiri awalnya nggak setuju dengan ide Lemaitre. Dia sampai nambahin sesuatu yang disebut konstansa kosmologi ke dalam persamaan agar alam semesta bisa tenang dan nggak mengembang.
Tapi Lemaitre nggak gentar. Dia tetap yakin dengan teorinya. Menurut dia, alam semesta itu berawal dari sesuatu yang sangat kecil, sangat padat yang disebut sebagai primeval atom atau atom purba. Dari benda kecil itulah yang bakal terjadinya ledakan besar yang kemudian bikin alam semesta mulai meluas ke segala arah. Ya, inilah awal dari apa yang kita kenal sebagai teori Big Bang. Di tahun 1929, Edwin Hubble datang dengan bukti yang bikin geger semua ilmuwan. Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di luar sana itu ternyata bergerak, menjauh satu sama lain. Ini adalah bukti dari apa yang Lemaitre bilang sejak awal. Semesta kita memang lagi mengembang. Dan akhirnya Albert Einstein angkat topi dan bahkan dia bilang gini, ini adalah model alam semesta yang paling indah yang pernah dia dengar. Walaupun sempat dianggap remeh, tapi teori Lemaitre akhirnya diakui juga. Dunia mulai melihat alam semesta dengan cara yang baru. Bukan lagi sesuatu yang statusnya gak berubah, tapi sebagai ruang yang hidup, bergerak dan terus mengembang. Dan semua itu dimulai dari seorang imam Katolik yang berani mikir secara berbeda. Jadi setelah Lemaitre yakin banget kalau alam semesta itu mengembang dan dia mulai mikir, kalau sekarang alam semesta lagi meluas kemana-mana, berarti dulu ukurannya pasti lebih kecil dong. Nah, kalau waktu ditarik mundur terus, semuanya pasti jadi lebih kecil, makin padat, makin panas, sampai akhirnya nyatu di satu titik kecil yang super padat dan panas banget. Titik itu benar-benar jadi awal dari segalanya. Nah, dari situlah Lemaitre ngenalin ide gila di tahun 1931. Dia nyebutnya hipotesis atom purba atau dalam bahasa ilmiahnya primeval atom. Menurut dia, seluruh materi dan energi di alam semesta itu dulunya ngumpul dalam satu titik kecil. Titik itu meledak dan bukan ledakan biasa ya, tapi seperti pelepasan energi mahadahsyat dan dari sanalah alam semesta mulai terbentuk dan mengembang jadi seperti sekarang. Menariknya, waktu itu belum ada yang nyebut itu sebagai Big Bang. Justru istilah Big Bang itu muncul belakangan. Terus ada astronom yang bernama Fred Hoyle, dia nggak setuju sama teori Lemaitre. Dan dia nggak sengaja nyebut kata Big Bang dengan nada sarkastik waktu siaran radio. Dia bilang gini, oh jadi kamu pikir alam semesta itu dari Big Bang? Ternyata istilah itu malah nempel di kepala orang-orang. Lucunya, kata Big Bang ini awalnya buat ngejek teori Lemaitre. Malah jadi nama resmi dari teori yang paling terkenal soal asal-usul alam semesta. Meskipun ide Lemaitre ini terdengar aneh buat zamannya dan bahkan Albert Einstein pun awalnya masih kurang srek. Tapi perlahan orang-orang mulai buka mata. Apalagi setelah bukti-bukti observasi terus bermunculan yang makin memperkuat teorinya. Jadi, dari seorang imam Katolik yang mikir out of the box, lahirlah sebuah gagasan yang mengubah cara kita lihat alam semesta terbentuk. Bahwa alam semesta ini punya awal, bukan sesuatu yang udah ada dari dulu dan selamanya, seperti yang dulu orang percaya. Tapi sesuatu yang meledak, meluas, dan terus mengembang. Semua berawal dari satu atom purba. Ketika George Lemaitre pertama kali mengajukan gagasan bahwa alam semesta itu mengembang, banyak banget ilmuwan yang skeptis. Di tahun 1927, Lemaitre nerbitin makalah yang menyatakan bahwa alam semesta itu tidak statis, melainkan mengembang. Tapi makalah ini kurang mendapatkan perhatian karena diterbitkan dalam jurnal berbahasa Prancis yang kurang dikenal di luar Belgia. Terus, banyak yang nolak teori Lemaitre, salah satunya Albert Einstein. Ketika Lemaitre mempresentasikan teorinya, Einstein dikabarkan berkata, perhitungan kamu itu benar, tapi fisika kamu itu sangat mengerikan. Namun, Lemaitre gak nyerah. Dia terus ngembangin teorinya dan mencari bukti observasi yang dapat mendukung teorinya. Perlahan, komunitas ilmiah mulai mempertimbangkan ide-idenya, terutama Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menemukan bahwa galaksi-galaksi memang bergerak menjauh. Dan itu berarti mendukung konsep kalau alam semesta itu memang mengembang. Selama bertahun-tahun, teori George Lemaitre dianggap aneh, lalu nyeleneh dan bahkan gak ilmiah. Bayangin aja, dia bilang alam semesta itu punya awal. Ada ledakan besar di awal waktu. Pada waktu itu, mayoritas ilmuwan percaya bahwa alam semesta itu statis, gak berubah dari dulu. Tapi
Lemaitre tetap yakin sama idenya, walaupun banyak yang ngejek idenya. Nah, di tahun 1933, waktu itu dia diundang buat ngasih ceramah di Caltech, kampus keren di Amerika. Di situ ada tamu penting duduk di antara penonton, yaitu Albert Einstein. Sebelumnya, Albert Einstein sempat skeptis banget sama teori Lemaitre. Tapi habis dengar ceramahnya, dia langsung berdiri dan tepuk tangan dan bilang, ini adalah penjelasan paling indah. Dan ini memuaskan tentang penciptaan yang pernah saya dengar. Wah, coba bayangin dapat tepukan dari Einstein. Itu seperti dapat standing ovation dari dewanya fisika. Tapi walaupun dapat pengakuan dari Einstein, dunia sains belum bisa langsung nerima. Teori Big Bang masih dianggap nggak cukup bukti. Sampai akhirnya ada kejadian lucu, tapi ini penting yang terjadi di tahun 1965. Ada dua astronom yaitu Arno Penzias dan Robert Wilson. Mereka waktu itu lagi ngoprek antena radio raksasa. Terus mereka dengar suara dengungan aneh yang muncul dari mana-mana. Awalnya mereka ngira suara aneh itu disebabkan oleh gangguan dari kotoran merpati yang numpuk di antena. Jadi mereka segera bersihin itu. Tapi setelah dibersihkan, suara itu tetap ada. Ternyata itu bukan suara gangguan, tapi itu adalah radiasi latar belakang kosmik. Sisa-sisa panas dari ledakan besar alam semesta. Tanpa sengaja, mereka lagi nemuin bukti kalau Big Bang itu beneran kejadian. Dan sejak itu, teori Lemaitre langsung naik daun. Dari dulu yang dipandang sebelah mata, sekarang jadi dasar utama kosmologi modern. Yang bikin momen itu terharu, Lemaitre sempat tahu soal penemuan itu. Cuman beberapa bulan sebelum beliau wafat di tahun 1966. Bayangin, setelah sekian lama idenya dicuekin, akhirnya dia sempat lihat sendiri kalau dunia akhirnya sepakat bahwa alam semesta memang punya awal. Dan awalnya itu dari ledakan besar, seperti yang dia bilang dari awal. George Lemaitre mungkin bukan nama yang sering kita dengar seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking, tapi perannya dalam memahami alam semesta gak kalah penting. Justru dialah yang pertama kali bilang kalau alam semesta itu sebenarnya lagi mengembang. Gagasan yang nantinya bakal kita kenal sebagai teori Big Bang. Awalnya idenya dianggap aneh, bahkan ditolak mentah-mentah. Tapi semuanya berubah saat para ilmuwan menemukan radiasi latar belakang kosmik di tahun 1965. Penemuan ini jadi bukti kuat bahwa teori Lemaitre ini bukan cuma khayalan belakang aja. Alam semesta memang lahir dari satu titik super panas dan padat, lalu mengembang hingga sebesar sekarang. Yang uniknya, Lemaitre ini bukan hanya seorang ilmuwan, dia juga seorang imam Katolik. Dan lewat hidupnya, dia nunjukin kalau sains dan agama sebenarnya nggak harus saling berlawanan. Justru bisa saling melengkapi dalam usaha kita memahami kebenaran yang lebih besar. Lemaitre meninggal di tahun 1966, tapi ide-idenya masih terus hidup. Jadi bagian penting dalam setiap pembicaraan soal asal-usul alam semesta. Dari dia, kita belajar hal penting yaitu rasa ingin tahu itu nggak kenal batas. Nggak peduli kamu agamawan, ilmuwan, atau keduanya. Selama kamu terus bertanya dan mencari tahu, kamu adalah bagian dari perjalanan besar dalam memahami alam semesta ini. Dan itulah perjalanan hidup seorang George Lemaitre yang mengajarkan kita bahwa pencarian akan kebenaran itu nggak mengenal batasan. Dari atom purba hingga teori Big Bang adalah warisannya yang akan terus menginspirasi kita untuk terus mencari tahu dan memahami asal-usul alam semesta. Meskipun teorinya sempat diremehkan, kini kita tahu bahwa gagasan revolusinya membuka cakrawala baru dalam kosmologi. Dan Lemaitre nunjukin bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan berdampingan, saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Jadi, jika kamu merasa video ini menambah wawasan, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap penasaran dan cari tahu dulu ya.